Malam semakin larut, hawa dingin menusuk tulang, badan pun menggigil lantaran dinding rumah yang terbuat dari bambu sudah mulai keropos akibat termakan usia. Petir menyambar menyisakan rasa takut pada dua bocah yang masih belia. Dialah Bayu dan Anggita. Mereka hidup dengan seorang ayah yang sudah mulai sakit-sakitan. Ibu mereka sendiri tega meninggalkan keluarganya demi laki-laki lain. Kemiskinan dan juga suami yang tak bisa memberikan nafkah batinlah pemicu keretakan rumah tangga keluarga Bapak Darmono. Bayu dan Anggita tak bisa melanjutkan sekolah. Kedua bocah tersebut terpaksa mengamen di jalanan demi kelangsungan hidup mereka. Pak Darmono tak bisa bekerja terlalu lelah karena bisa memicu penyakitnya kambuh. Hanya sayur daun singkonglah makanan sehari-hari mereka. Meski begitu, Bayu dan Anggita selalu terlihat bahagia di depan bapaknya. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan hidup susah. Meski terkadang ada perasaan iri terhadap teman-temannya yang mempunyai kehidupan yang layak. Tak terasa 10 tahun berlalu. Kini Bayu tumbuh menjadi remaja yang berbadan kekar meski kulitnya gelap. Tapi wajah tampannya mampu membuat para gadis-gadis terpesona pada Bayu. Meski begitu, tak ada satupun gadis yang mau dinikahi oleh Bayu. Dan faktor ekonomilah yang membuat Bayu diremehkan. Hingga dia pun kemudian bertekad untuk merantau demi meningkatkan derajat keluarganya. Anggita tak bisa ikut karena ada bapaknya yang tak bisa ditinggal di usianya yang senja. Hari-hari pun berlalu, tahun pun berganti tahun. Tak terasa, 7 tahun sudah Bayu meninggalkan bapak serta adiknya itu. Hingga musibah pun menerpa keluarga Bayu. Pak Darmono telah berpulang ke rahmatullah akibat penyakit yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Bayu sendiri tak ada kabar. Bertahun-tahun lamanya Bayu hidup di perantauan, membuat Anggita nekat mencari keberadaan saudara satu-satunya itu. Setelah hampir 1 tahun akhirnya pencarian itu pun membuahkan hasil. Bayu dan Anggita akhirnya bertemu lewat media sosial. Tangis haru terpancar dari kedua kakak beradik tersebut. Bayu kemudian memboyong adiknya menuju ke rumah. Dan alangkah terkejutnya Anggita saat sampai di depan pintu pagar. Rumah berlantai 2 itu begitu megah, lengkap dengan pilar-pilar berwarna emas, taman luas, serta perabot-perabot yang mahal, membuat Anggita berdecak kagum. Pemandangan itu sangatlah jauh berbeda dengan keadaan 20 tahun yang lalu. Bayu kemudian mempersilahkan adiknya masuk. Dan tak disangka, Bayu juga sudah mempunyai istri yang begitu cantik. Dialah Winda, wanita kota yang dinikahi 3 tahun yang lalu. Setelah beristirahat, Anggita tampak tertidur dengan pulasnya. Seumur hidup baru kali ini, dia tidur di atas kasur yang sangat empuk. 2 minggu sudah Anggita tinggal bersama kakaknya. Dalam benaknya dia sangat senang kakaknya dapat merubah nasib dan meningkatkan derajatnya. Apalagi Bayu sangat royal terhadap Anggita, hingga dia bisa membeli apapun yang dia inginkan. Hingga suatu malam Anggita tak sengaja melintas di depan pintu kamar Bayu. Anggita melihat kakak iparnya tidur membelakangi pintu. Karena penasaran, Anggita kemudian mencoba melihat lebih dalam.
tampak dengan jelas di matanya. Winda sedang menyusui bayi. Anggita pun berniat melihat bayi tersebut, karena sudah pasti itu adalah keponakannya. Tapi alangkah terkejutnya Anggita saat melihat sosok bayi tersebut berwujud menyeramkan. Matanya melotot tajam serta gigi menyeringai penuh darah. Sosok tersebut menghilang serta Anggita yang tiba-tiba pingsan. Keesokan harinya dia pun menceritakan apa yang dilihatnya. Tapi Bayu dan Winda mengelak dan mengatakan kalau Anggita telah berhalusinasi. Saat sedang sarapan, Anggita dikagetkan dengan Mbok Jun, seorang pembantu rumah tangga kakaknya. Usianya yang sudah tua renta menjadikan penampilan Mbok Jun sedikit menyeramkan. Rambut putih yang acak-acakan serta jalannya yang membungkuk membuat gerakannya kurang cepat. Tapi meski begitu, Mbok Jun masih dipekerjakan Bayu dengan alasan kasihan. Hari itu 3 minggu sudah Anggita menumpang hidup di rumah kakaknya. Tapi keanehan-keanehan sering muncul. Di setiap malam, dia selalu ditemui sosok bayi blondos dalam mimpinya. Apalagi kamar yang dia tempati terasa pengap dan panas. Bahkan di malam-malam tertentu, dia selalu melihat bocah kecil bermain-main di atas lemari. Meski begitu mewah kehidupannya sekarang, tapi ada perasaan yang tak nyaman di rumah tersebut. Apalagi Mbok Jun selalu melotot ke arahnya, seolah dia tak menyukai kehadiran dari Anggita. Pernah, suatu malam, Anggita memergoki Mbok Jun sedang menyalakan kemenyan di pojok rumah. Mbok Jun pun duduk sambil mulutnya kemat-kamit. Rambut putihnya terurai panjang. Wajah keriputnya itu terus saja memanggil nama-nama yang tak diketahui Anggita. Beberapa menit kemudian 3 bocah dengan rambut gendulnya berlarian ke sana kemari, mengitari Mbok Jun. Anggita pun shock. Dia menutup mulutnya sambil terus beristighfar. Tapi sepertinya Mbok Jun melihat keberadaan Anggita. Dengan cepat, Mbok Jun pun menghilang dari pandangan Anggita. Demikian juga 3 bocah gundul tersebut. Setelah kejadian malam itu, Anggita sering mendapatkan tekanan dan teror-teror, seolah Mbok Jun tak menyukai keberadaannya. Suatu pagi, seperti biasanya Bayu dan istrinya juga adiknya sarapan di meja makan. Mbok Jun telah menyiapkan beberapa menu masakan yang lumayan banyak. Winda sendiri terlihat meneteskan air riul. Mbok Jun pun segera menyiapkan 1 porsi sup iga. Winda dengan cepat menyantap bak kesetanan. Sulit dipercaya, wanita cantik itu dapat menyantap seluruh makanan di meja tanpa tersisa. Dan yang membuat aneh, Mbok Jun selalu mengelus rambut Winda setiap kali Winda menyantap makanan. Anggita yang merasa mual melihat sikap kakak iparnya itu hanya bisa menunduk. Dia pun segera mengambil sup untuk disantap. Tapi baru saja dia mau makan, dilihatnya gumpalan rambut putih di dalam mangkuknya. Ia pun berlari ke kamar mandi karena ingin muntah. Sementara itu Mbok Jun menyeringai senyum sinis tersungking di mulutnya. Siapakah Mbok Jun? Dan siapa ketiga bocah gundul itu? Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul di benak Anggita. Anggita sendiri ingin sekali menguak segala misteri di rumah kakaknya. Terlebih sikap Winda yang selalu terlihat pucat setiap pagi sehabis bangun dari tidur. Meski kakak iparnya itu baik, tapi tak ada salahnya Anggita mencari kebenaran. Diam-diam kemudian Anggita masuk ke kamar kakaknya. Semua nampak biasa saja. Hanya saja ada 3 patung bocah gundul terpajang di sudut kamar. Anggita kemudian mendekat dan mengambil salah satu dari patung tersebut. Beberapa menit kemudian, dia pun melonjak kaget ketika melihat bola mata yang bergerak. Setelah kejadian itu, setiap malam Anggita merasa ada yang menyentuh tubuhnya. Tangannya seperti ditarik dan setiap membuka mata, ada bocah gundul dengan gigi peluncing yang ingin membuka bajunya. Seolah meminta sesuatu dari Anggita. Rasa penasaran Anggita selama ini akhirnya terkuak. Setelah tak sengaja,
Ada warga yang menangkap salah satu tuyul peliharaan dari Bayu. Warga sendiri sangat marah akan hal ini. Namun Pak Ustadz berpesan kepada para warga agar tidak main hakim sendiri, karena hal-hal yang berbau klinik dan gaib seperti ini sulit untuk dibuktikan secara logika. Pak Ustadz akhirnya mengurung si tuyul tersebut ke dalam botol. Warga sendiri disuruh Pak Ustadz untuk lebih berhati-hati lagi dan waspada, dan sering mengaji untuk menangkap para tuyul yang mencuri uang. Anggita semakin yakin kalau kakaknya memelihara tuyul. Dengan tertangkapnya tuyul oleh para warga dan beberapa kejadian yang dialami oleh Anggita sendiri. Namun, Anggita tak berani untuk mengungkap kalau kakaknya lah yang selama ini memelihara tuyul demi mendapatkan kekayaan dan pesugihan dengan cara yang cepat. Rupanya syarat yang harus dijalani oleh Winda adalah dengan menyusui para tuyul-tuyul tersebut yang ia pelihara. Dan tuyul-tuyul tersebut akan dengan sangat ragusnya menyusup pada Winda, yang membuat tubuh Winda semakin lama semakin kurus akibat selalu menyusui si tuyul peliharaannya. Karena sebenarnya yang dihisap itu adalah darah Winda. Ritual tersebut selalu dilakukan di waktu-waktu tertentu di kamar Winda. Ritual menyusui para tuyul yang akan memberikan uang untuk sang majikannya. Sudah lama Bayu dan Winda mengambil pesugihan tuyul ini. Dan tak ada seorang pun yang tahu, kecuali Mbok Jum. Dan satu lagi, kini, yaitu Anggita. Ternyata Mbok Jumlah yang selama ini memperkenalkan Bayu dan Winda dengan pesugihan tuyul. Dan akhirnya Mas Bayu dan Mbak Winda pun terpikat untuk memelihara tuyul dengan menjadi pengabdi pesugihan tuyul. Dan hal itu sudah disepakati dari awal tentang apa perjanjian dan apa yang harus dilakukan demi jalannya pesugihan tersebut. Maka tak heran kalau selama ini Mas Bayu termasuk salah satu orang terkaya di desanya dari beberapa deretan orang-orang kaya di desanya. Mas Bayu yang dulunya miskin kini menjelma menjadi orang kaya, orang yang sangat kaya raya dan serba kecukupan semuanya. Awal mula semua itu terjadi di saat Mas Bayu sudah menikah dengan Mbak Winda sekitar 3 tahun. Dan tiba-tiba Mas Bayu diberhentikan dari pekerjaannya. Saat itu, Mas Bayu pun terkena PHK sepihak dari perusahaan di mana Mas Bayu bekerja. Dan dari perusahaan itulah sebenarnya Mas Bayu dan Mbak Winda bertemu dan menjalin kasih hingga akhirnya menikah. Sejak saat itulah ekonomi mereka berdua morat-marit karena Mbak Winda sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Semenjak itulah hidup mereka dalam serba kekurangan dan akhirnya banyak hutang di sana-sini. Keadaan itu membuat Mas Bayu stres, bingung, harus bagaimana lagi, harus berbuat apa lagi, harus kerja apa lagi. Dan pada suatu hari Mas Bayu pun bertemu dengan Mbok Jum. Entah kebetulan atau bagaimana, Mbok Jum yang mengetahui kalau Mas Bayu lagi kepepet dan bingung. Kemudian ia pun menawarkan Mas Bayu untuk mengambil pesugihan tuyul. Mbok Jum bilang dia bisa menjembatani untuk mengambil pesugihan tuyul. Karena sudah kepepet dan bingung itulah, maka Mas Bayu segera menyambut tawaran dari Mbok Jum. Mas Bayu tak berpikir lama lagi untuk mengiyakan mengambil pesugihan. Dalam pikirannya hanya ingin cepat kaya dan hidup enak, bisa membayar hutangnya yang sudah menembus seperti gunung. Mas Bayu sendiri menyanggupi apapun persyaratan, yang penting bisa cepat menjadi kaya. Karena didesak dan dirayu oleh Mas Bayu, akhirnya Winda lulus juga, dan dia bersedia menjalani ritual pesugihan tuyul itu. Karena cintanya pada Mas Bayu, dan dia sudah tak tahan lagi hidup serba kekurangan, telah membutakan mata hati mereka. Mereka berdua pun menempuh jalan yang salah, jalan kesesatan dan musyrik. Tekad mereka sudah bulat untuk cepat menjadi orang kaya dan terbebas dari kemiskinan.
Setelah menjadi pengabdi pesugihan tuyul itulah, kehidupan Bayu dan Winda mulai membaik. Uang mereka kini mulai melimpah, dan hutang mulai lunas semua. Mereka mulai mempunyai rumah yang besar dan mewah. Uang tabungan pun semakin banyak dan juga mobil berjajar. Mereka mau membeli apapun pasti bisa. Berbanding terbalik dengan kehidupan mereka yang dahulu. Namun kini karma menghampiri mereka berdua. Winda yang selalu menyusui para tuyul tersebut, kini semakin lama kesehatannya semakin menurun drastis. Sebenarnya dia sudah tidak sanggup lagi menjalani ritual tersebut. Karena setiap kali dia menyusui, dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Sakit yang ia rasakan sendiri, karena sebenarnya darahlah yang dihisap oleh para tuyul tersebut. Dan benar saja, pada suatu pagi, Mbak Winda ditemukan meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Ia seperti menjerit meraung kesakitan, matanya melotot keluar dan di tubuhnya banyak darah yang berjajaran. Di tubuh dan di atas spray. Sungguh malang kematian yang dialami oleh Mbak Winda. Kematian yang mengerikan dan menyakitkan. Tujuh hari setelah kematian Mbak Winda, kabar duka lagi-lagi terdengar dengan kabar meninggalnya Mas Bayu karena mengalami kecelakaan tragis. Mobil Bayu menabrak sebuah pohon besar hingga ringsek tak berbentuk dan rusak parah. Hingga mobilnya pun terbakar. Dan Bayu sendiri menderita luka bakar yang sangat serius hingga mengembuskan nafas yang terakhirnya. Sejak kematian Winda dan Bayu itulah, rumah Bayu kini kosong dan sangat menyeramkan. Beberapa kali terlihat penampakan sosok makhluk astral dan tuyul di rumah tersebut. Sementara Anggita memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya karena perasaan yang tak enak dan tak nyaman tinggal di rumah tersebut. Sementara itu, Mbok Jum tiba-tiba menghilang seperti ditelan bumi. Seperti hilang tak berbekas. Sosok Mbok Jum sangatlah misterius. Siapa sebenarnya Mbok Jum? Sosok nenek tua yang sangat misterius dan rahasia. Karena kabar yang beredar, Mbok Jum adalah penganut ilmu sesat, pemuja setan dan iblis. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.